Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Nur Rahman dengan NIM 18112462 dengan kelompok 9 yang akan menjelaskan tentang bagaimana pembuatan website yang didesain langsung dari ANSI. Setelah kami analisis, kami mendapatkan sebuah rancangan desain pemrograman dan kami ingin membuat coding atau membuat website tersebut secara sesuai dengan analisis sistem kami yang dilakukan di mata kuliah ANSI. Nah, awalnya kami membuat ini dikarenakan sebuah metode pembelajaran yang mulai sekarang dilakukan secara online. Nah, kami sedikit tersentuh karena ingin membuat sesuatu hal yang ingin digunakan dengan baik dan diimplementasikan oleh masyarakat atau orang banyak. Apalagi digunakan khususnya untuk para pengajar dan untuk para murid maupun mahasiswa. Nah, di sini kami langsung saja ke websitenya. Di sini kami membuat logo Viklas dilakukan dan dibuat langsung oleh tim kami, oleh desainer kami, dan langsung saja ke bagaimana cara pembuatannya. Apa itu Viklas? Viklas adalah virtual class, di mana kelas ini adalah kelas ini dapat menyampaikan sebuah materi-materi dan mengumpulkan siswa-siswa maupun siswi menjadi satu. Nah, seperti virtual class yang ada pada Google Classroom. Nah, di sini kami membuatnya dengan desain kami sendiri. Nah, ini adalah tampilan websitenya. Nah, lalu untuk codingannya kami menggunakan float left dan float right. Nah, untuk HTML seperti ini adalah HTML. Kami menggabungkan dua CSS, yaitu adalah CSS style dan CSS landing. Nah, di sini ada CSS landing. Nah, untuk HTML-nya, untuk logonya, kami mau navbarnya. Navbarnya itu kami menyediakan ada img logo dan ada kelas navgarak. Ini adalah bungkusan dari button masuk. Nah, ini adalah sebuah navbarnya. Nah, navbarnya sendiri kami untuk img-nya ini kami menggunakan float left supaya berada di posisi sebelah kiri. Dan untuk navbar right-nya, maksudnya bungkusan dari navbar right, kami menggunakan float right. Dan ini adalah bungkusannya dengan display flex. Dan kami juga menggunakan CSS flexbox. Dan jadilah seperti ini. Nah, untuk kontainernya, ini adalah kontainer, dimana ini adalah dibungkus langsung oleh kontainer dan section. Nah, ini adalah pembungkus dari row kolom kiri dan kolom kanan. Nah, ini adalah codingannya. Nah, ini kami menggunakan img search, dan ini adalah gambar kami, dan ini adalah yang didapatkan dari Unsplash. Nah, untuk untuk paragraf ini kami menggunakan H1 dan paragraf P. Dan untuk di tombol buttonnya kami menggunakan button yang diawali dengan herb. Ini herb itu menunjukkan bahwasanya ingin menghubungkan ke URL selanjutnya. Dan untuk codingannya ialah ada di sebelah sini. Nah, ini adalah codingan dari kolom kanan. Ini adalah codingan kolom kanan, dan kita menggunakan float right bahwasanya supaya kolom tersebut berada di sebelah kanan. Lalu untuk di bagian kolom kiri kami menggunakan codingan seperti ini. Ini adalah kolom kiri untuk paragraf, di mana kolom kiri untuk paragraf ini adalah untuk bagian sini, dan untuk bagian kanannya kami menggunakan Nah, ini adalah kolom kanannya. Nah, ini float right. Lalu ini H1-nya kami menggunakan seperti ini, dan untuk buttonnya kami menggunakan ini. Lalu kami tidak menggunakan hover dikarenakan sudah cukup menggunakan button seperti background color saja. Nah, untuk untuk selanjutnya kami menggunakan tampilan seperti ini. Ini untuk pengajar, dan ini adalah sebuah desain yang
ciptakan langsung dari mockup kami. Ini adalah seperti sama di atas, ini adalah H1 dan paragraf. Lalu ayo tampilkan itu sebuah button. Nah, ini adalah button yang dibungkus langsung oleh Shaw. Nah, ini adalah sebuah box yang bisa 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 disatukan seperti ini. Nah, ini adalah ada pembentukannya yang dibentuk langsung oleh kolom bawah. Nah, lalu terbentuklah seperti ini. Nah, untuk ini adalah hover. Kita menggunakan hover biasa, yaitu hover biasa yang ini adalah codingan CSS-nya seperti ini. Sebentar, nah ini adalah codingannya. Kenapa kita menggunakan warna kuning? Karena warna kuning itu membuat kita tuh sangat ceria dan mudah dilihat, dan bahwa itu bisa diklik dan menjelaskan bahwa itu bahwa itu akan menunjukkan sesuatu hal yang ingin menyambungkan ke URL atau ke page selanjutnya. Nah, untuk kolom bawahnya, nah di sini sama seperti di atas, kolom bawahnya kami menggunakan kolom bawah 1 dan row 3. Nah, row 3 ini untuk pembungkusan dari div kolom anak-anak buah dari row 3, yaitu anak dalaman, yaitu kolom kiri dan kolom kanan. Nah, untuk kolom kirinya kami menggunakan img seperti ini. Dan untuk kolom kanannya kami menggunakan H1 dan P. H1 itu adalah sebuah judulnya, atau bisa dijatakan sebuah paragraf yang besar dan atau menjelaskan tentang fungsi. Nah, fungsi dari supaya terlihat jika ini tuh untuk murid, dan ayo tampilkan tuh sama seperti yang di atas yang tadi saya sudah jelaskan di kolom kiri yang di ini. Nah, ini kurang lebih seperti itu. Nah, untuk page ini kurang lebihnya segitu. Jika ada yang kurang, mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Nur Rahman dan saya akan melanjutkan page selanjutnya, yaitu page free class. Dan kali ini saya akan menjelaskan page selanjutnya yang dilanjutkan dari page sebelumnya. Nah, ini adalah navbar, tampilan navbar dan tampilan box, dimana ini adalah sebuah desain yang kami rangkum. Dan ini adalah ketika kita ingin membuat akun, nah kita akan bisa mengklik akun pengajar dan langsung ke bagian daftar dan bagian masuk. Dan untuk akun pelajar, ketika diklik dia akan masuk ke akun pengajar dan akun baru dan akun sudah bisa login atau masuk. Nah, untuk navbarnya sendiri kami menggunakan CSS seperti ini. Ini adalah HTML-nya. Kami menggunakan dua CSS. Yang satu adalah CSS tetap atau bisa dijadikan CSS untuk bagian navbar saja, dan untuk bagian CSS awal ini adalah CSS khusus yang dipanggil dari HTML awal atau HTML utama. Nah, ini adalah untuk codingan navbarnya. Untuk navbarnya kami menggunakan display flags. Nah, ini sudah ada di sini, ini display flags yang di coding pada style.css. Nah, ini adalah display flags. Lalu kami menggunakannya di CSS-nya dengan nav, yaitu justify content, supaya berada di tengah. Nah, untuk bordernya sendiri, box shadow-nya kami menggunakan ini. Dan ini adalah box shadow terfavorit dari tim kami. Nah, ini adalah hasilnya. Nah, untuk yang bawahnya, yang selanjutnya kami akan menjelaskan tentang main, atau bisa dikatakan sebagai pertengahan. Ini kotak-kotak tengah di tengah. Nah, ini adalah kami menggunakan membungkusnya dengan main. Nah, lalu di sini kami menggunakan kelas kembali. Kembali ini sebagai button. Kita menggunakan button dengan URL ini, yang maksud dengan aharp ini, dia akan menunjukkan langsung ke posisi ke tengah lagi. Jika kembali, dia akan kembali ke posisi awal lagi atau kembali ke page sebelumnya. Nah, lalu untuk codingannya yaitu ini untuk mainnya sendiri. Ini adalah sebuah kotak ini nih, yang membungkus segalanya, membungkus ini. Nah, untuk codingannya ini membungkus ini. Nah, untuk codingannya seperti ini. Nah, ini codingannya. Nah, div main ini sendiri adalah pembungkus dari segala ini semua.
Nah, lalu ini adalah codingannya. Nah, untuk pilih akun, kami menggunakan H1. Nah, paragraf. Nah, paragraf H1 dengan codingan seperti ini. Nah, untuk codingan akun pengajar ialah seperti ini. Ini adalah yang dibungkus langsung oleh inmain. Nah, kita memasukkannya URL di sini. Kenapa? Karena di sini lebih mudah. Dan untuk kelas image ini supaya URL-nya supaya untuk masuk ke halaman page selanjutnya, yaitu masuk ke guru. Karena ini adalah pengajar. Nah, untuk kelas image-nya kita memasuk image untuk memanggil kelas image. Nah, untuk codingan image-nya sendiri ialah seperti ini. Nah, ini adalah codingan dari image URL guru to teacher, pengajar atau pengajar. Nah, untuk pembungkusannya ini image, pembungkusannya kan di sini. Lalu untuk pembungkusan kami membuat lagi image paragraf, ini adalah ini. Kami menggunakan display flag supaya posisi sejajar ke sebelah kanan. Lalu untuk inline paragraph, nah ini adalah codingannya di HTML nya. Lalu untuk codingan di sini di CSS nya, ya ini adalah codingannya. Nah, kurang lebih seperti itu. Lalu untuk inline nya, image after-nya, kenapa kita menggunakan image after? Dikarenakan supaya kolom tersebut tidak ada yang keluar atau tidak ada yang keluar dari jalur kotak ini. Nah, lalu kami menggunakan hover. Kami menggunakan hover dari supaya terjadi seperti ini. Nah, untuk codingannya seperti ini, box shadow. Lalu untuk bagian akun pelajar sama seperti di atas. Ini adalah akun belajar. Akun belajarnya sama seperti inmain sebelumnya, yaitu yang dibungkus langsung oleh main.main atau main tadi ini atau main. Nah, lalu dibungkus lagi kemudian oleh inmain URL karena di atasnya sudah menggunakan main konteks. Di sini kita menggunakan inmain URL dan ini adalah sama seperti di atas tadi. Nah, ini jadi di copy saja yang ini tadi, di copy ke sini. Lalu akan terjadi seperti ini. Sama saja, dan ini codingan pun di CSS sama saja. Dan tidak ada bedanya. Lalu untuk bagian teks kami menggunakan paragraf 1. Maksudnya paragraf P teks yang dibungkus oleh teks. Nah, untuk codingan sendiri ialah ini adalah codingan dari teks. Dari ini adalah codingan ini. Untuk berada di posisi seperti ini. Nah, untuk bagian yang diberikan underline, nah ini adalah kami menggunakan button pajak panduan. Dikarenakan untuk ketika diklik dia akan masuk ke buku baca panduan. Tetapi karena kita waktu sangat terbatas, kami tidak memberikan kelanjutan dari baca panduan tersebut. Nah, untuk codingannya seperti ini. Untuk decoration, maksudnya untuk decoration supaya terjadinya ada garis underline, kami menggunakan ini. Nah, untuk JS-nya atau jQuery-nya kami menggunakan ini supaya URL tersebut ketika diklik dia akan melanjutkan ke halaman selanjutnya atau halaman yang sudah tersedia di halaman selanjutnya. Nah, lalu kurang lebihnya seperti itu. Ini adalah codingan dari halaman awal. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya akan melanjutkan page guru beranda, di mana ini guru beranda ini didesain langsung oleh desainer saya, yaitu Sarul. Nah, ini adalah desainernya. Nah, untuk tampilan navbarnya seperti ini dengan codingan seperti ini. Ini adalah codingan HTML-nya yang dibungkus langsung oleh nav dan header. Nah, bahwasanya di sini kami membungkusnya dengan style CSS dengan menggunakan codingan yang kami buat dengan sendiri, dan kami menggunakan display flags dan float right maupun float left. Nah, ini adalah codingannya.
Dan untuk navbarnya sendiri kami menggunakan berada ini, kami menggunakan hover, di mana codingan hover tersebut adalah not tidak aktif, atau bisa disebut hover not aktif. Nah, ini adalah codingan supaya tidak aktif, tidak, maksudnya tidak menetap, tidak tetap. Nah, seperti itu. Nah, namun untuk hover seperti ini supaya tetap, kami menggunakan ini dot aktif. Nah, ini adalah dot aktifnya. Ini adalah beranda, bagian beranda, supaya terjadi bahwasanya menandai jika itu berada di beranda. Nah, namun untuk bagian pencarian kami menggunakan sebuah icon, di mana icon tersebut ialah yang saya ambil dari Google iconnya, dan kami menggunakan Viva Search supaya mendapatkan tombol button search seperti ini. Nah, ini yang kami bungkus dengan from. Dan untuk codingan sendiri ialah ini adalah sebuah codingannya, yang berarti float berada di sebelah kanan, lalu input type textnya seperti ini dengan menggunakan outline, dan supaya tidak ada garis kotak atau garis border yang ada di sekitaran. Nah, lalu untuk search button ya, kami menggunakan codingan seperti ini. Nah, lalu untuk hover sendiri kami menggunakan seperti ini. Nah, ini ketika digini dia akan berubah jadi hover. Nah, lalu untuk ketika responsif, untuk ketika responsif dia akan seperti ini dan membuat sebuah toggle yang bisa diklik. Namun ini belum sempurna dikarenakan masih terlihat sininya ketika dijadikan dijadikan mobile, belum sempurna dikarenakan ini masih belum sempurna. Nah, untuk selanjutnya toggle sendiri kami menggunakan burger dengan checkbox dengan codingan seperti ini dengan full CSS. Nah, ini adalah codingannya, codingan burgernya. Lalu ini adalah animasinya, animasi burgernya. Nah, untuk codingan ini sebelah kiri, sidebar kiri, nah kami menggunakan raw section raw maksudnya di halaman beranda, untuk CSS di halaman beranda. Dan untuk kolom kirinya, untuk ini codingan ini kami menggunakan seperti ini. Ini adalah codingan HTML ya. Lalu untuk codingan CSS seperti ini. Nah, ini adalah codingan kirinya supaya berada di sebelah kiri. Nah, sebelah kiri. Nah, untuk H1 dan P-nya kami menggunakan supaya di dalam. Nah, kami menggunakan sidebar 0 supaya berada di dalam, atau supaya berada di sidebar 0. Supaya berada untuk membungkus H1 dan P. Nah, untuk kedua juga sama seperti ini codingannya. Lalu untuk bar 1 codingannya seperti ini. Bar 1 ini digunakan untuk untuk membungkus ini dan membuat sebuah space yang digunakan sebagai margin, atau kita menggunakan margin top. Nah, ini ada dua codingannya yang di copy paste, lalu sama hasilnya pun seperti di atas. Nah, untuk tombol buttonnya sendiri kami menggunakan button biasa. Ini adalah tombol buttonnya. Nah, untuk yang kedua ini adalah bagian mid atau kolom tengah. Nah, kolom tengah ini dibungkus langsung, dan mid ini kalau dibungkus langsung oleh kolom tengah yang beranak menjadi komen, pre, tombol. Kami menggunakan kata-kata tersebut supaya mudah diingat. Nah, namun untuk codingan mid atau pembungkusnya kami menggunakan codingan ini supaya membuat mid ini. Nah, lalu untuk bagian kolom tengah, Nah, untuk kolom tengahnya kami menggunakan margin top, kurang lebih seperti itu. Nah, untuk
lokasinya, letaknya kami menggunakan float left. Nah ini adalah float leftnya. Nah ini adalah codingnya. Ini adalah text area. Ini adalah text area yang ini ya. Nah ini adalah HTML nya. Lalu untuk ini kami menggunakan drop down kami menggunakan option, dan ini adalah codingannya. Sebentar, maaf. Nah ini adalah codingannya. Nah ini codingannya. Nah lalu untuk bagian ini kami menggunakan ini. Nah ini codingannya. Ini codingan di ini HTML nya. Lalu untuk CSS nya sendiri kami menggunakan flex supaya sejajar. Sebentar, untuk codingannya kami nah ini codingannya seperti ini. Nah di sini kami menggunakan float right dan display flex supaya terjadi jarak. Di tombolnya kami menggunakan display flex, dan untuk di tombol 1, tombol 2, tombol 3 kami menggunakan block supaya ada jarak. Dan untuk kirimnya ini kami menggunakan flat rock float right maksudnya. Untuk selanjutnya kami menjelaskan tentang kolom bawah. Nah kolom bawahnya lagi, bawah. Nah ini adalah guru, profil guru. Nah ini profil guru kita menggunakan sini. Nah untuk H1 ini H1 P, dan untuk codingannya seperti ini. Untuk di bagian jabatan, nah ini adalah codingannya, codingan di bagian jabatan. Nah seperti ini, supaya berada di seperti ini. Dan ini adalah letak-letaknya. Dan untuk text area-nya kami menggunakan text area dan button. Nah ketika diklik dia akan membuat komentar. Nah lalu untuk jadwal sendiri kami membuatnya dengan nama kolom kanan supaya lebih mudah dihafal. Nah ini adalah kolom kanan, atau bisa disebut dengan dibungkus dengan side right. Lalu ini adalah codingannya. Ini codingan supaya membentuk width atau sebuah box pada halaman. Nah lalu untuk bagian ini kami menggunakan table supaya terjadi seperti ini. Nah lalu untuk codingannya seperti ini. Nah ini ada codingannya, dimana note adalah tidak menampilkan sesuatu atau tanggal yang kosong. Nah ini adalah codingannya. Lalu ini Senin, Selasa, Rabu, ini adalah codingan di sini. Nah ini adalah codingan 1. Nah untuk pelajarannya ini codingannya ini. Nah ini codingannya seperti ini. Kami menggunakan display flex juga di awal. Nah ini adalah tombol buttonnya. Ini tombol button untuk tambah. Nah ini tombol buttonnya akan menggunakan ini. Nah untuk codingannya seperti ini. Nah ini adalah codingannya, codingan dari sebelah kanan. Nah untuk kurang lebihnya seperti itu untuk bagian guru beranda. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Nur Rahman. Saya akan melanjutkan tentang bagian murid beranda. Dan tadi sebelumnya kan bagian guru beranda, lalu sekarang adalah murid beranda. Dimana di sini tampilannya sama saja seperti guru beranda. Dan untuk codingannya di sini hanya menambahkan sebuah paragraf atau sebuah div, 2 div, dikarenakan untuk penambahan ini lalu diubahnya menjadi seperti ini. Ini adalah untuk kelas bagian guru. Ini adalah beranda bagian guru. Dan untuk ininya sama seperti bagian guru di beranda. Nah ini adalah murid, untuk murid. Maksudnya ini beranda untuk murid, untuk bagian murid. Dia ada kelas apa saja untuk hari ini. Dan ini adalah tanggal yang sudah ditentukan oleh gurunya masing-masing. Nah lalu untuk ini sama seperti yang tadi. Nah untuk ini, bagian ini kami menggunakan toggle. Untuk kami menggunakan burger. Untuk tadi kan belum disebutkan, untuk bagian burger kami juga menggunakan JavaScript. Nah ini adalah JavaScript-nya. Nah ini adalah JavaScript-nya dari toggle. Maaf tadi ke
lupa, sehingga saya mencepat-cepatkan waktunya. Nah, ini adalah kami menggunakan checkbox, dan ini adalah JavaScript-nya. Lalu untuk CSS-nya kami menggunakan seperti ini. Maaf, CSS-nya berada di style. Untuk CSS kami berada di style. Nah, ini adalah codingannya, codingan burgernya. Nah, ini untuk codingan burgernya ini. Nah, untuk animasinya seperti ini. Nah, dia akan merotasi, merubah ke X ke seperti ini, seperti ini pokoknya, dan membuat scale, kami tidak membuat scale-nya 0. Nah, maka dari itu ini adalah codingannya sama seperti yang tadi, dan ini menggunakan border tadi, menggunakan drop down, maksudnya menggunakan drop down, dan ini text area seperti yang tadi. Kurang lebih seperti itu codingan di bagian murid beranda, sama seperti bagian guru beranda. Kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya akan menjelaskan bagian penjelasan codingan dari bagian murid dalam matkul. Nah, di sini kami menggunakan navbar yang tadi yang sudah dibuat pada style CSS. Nah, ini adalah style CSS-nya, dan ini adalah navbarnya yang sudah dijelaskan tadi pada bagian awal. Nah, lalu untuk bagian konsep multimedia atau bagian gambar, kami menggunakan div-nya itu ketika ditaruh itu paragrafnya, kami menggunakan background-nya ditaruh pada div agar supaya dapat diambil, dan untuk di CSS-nya kami menggunakan tersebut tetapi tidak dapat muncul gambarnya, lalu kami menggunakan di sini. Nah, untuk title-nya, untuk bagian sininya kami menggunakan title yang membungkus langsung H2 dan P. Nah, di sini untuk codingannya seperti ini. Maaf, untuk title. Nah, ini adalah title-nya. Kami menggunakan float track supaya berada posisi di sebelah kanan. Nah, lalu untuk bagian assessment, nah ini adalah kami membungkus dan container. Nah, lalu ini adalah codingan dari gambar ini. Ini adalah codingannya, HTML-nya. Nah, lalu untuk tag style H4 dan H2, ini H4, lalu ini H2. Kemudian dibungkus dengan tag title dengan codingan seperti ini. Nah, ini adalah codingannya. Ini adalah codingan dari tag title. Nah, untuk bagian komentar kelas, untuk bagian ini kami menggunakan paragraf atau menggunakan paragraf dengan box, dengan dibungkus langsung oleh box dan tugas, lalu anakannya ada box, dan kemudian pada paragraf B kami menggunakan BR supaya ada space bawah, space kolom pada teks area ini, dan kami menggunakan BR, lalu terjadilah seperti ini. Nah, untuk selanjutnya, untuk bagian komen, kami menggunakan teks area dan menggunakan sebuah tombol image, bukan tombol sih, lebih tepatnya ke image, karena di sini menggunakan image. Nah, untuk codingan CSS-nya kami menggunakan ini comment class. Nah, ini adalah kami menggunakan flags, display flags dikarenakan untuk berposisi sejajar atau horizontal. Nah, lalu untuk teks areanya codingannya seperti ini. Nah, untuk kelas image-nya codingannya seperti ini. Dan untuk selanjutnya kami menggunakan drop down. Untuk selanjutnya kolom selanjutnya kami menggunakan drop down kolom kanan. Nah, ini adalah kami menamakan dengan kolom kanan bungkusannya. Lalu untuk kegunaannya adalah drop button, atau bisa disebut drop button. Nah, ini adalah drop button. Nah, ketika kita ingin submit, maka ini akan bisa melalui tiga link, bisa melalui Google Drive, link maupun file. Nah, ini adalah codingannya. Nah, untuk CSS-nya kami menggunakan ini adalah CSS-nya. Kami menggunakan display grid. Nah, lalu untuk tambah buttonnya, apa maksudnya hovernya, kami menggunakan hover ini.
Ini adalah hover supaya warnanya putih yang di bagian sininya. Dan lalu untuk bagian konten ya, untuk bagian konten kami menggunakan ini adalah displaynya block dan text decorationnya supaya tidak ada atau underline-nya on. Nah, untuk paddingnya sendiri kan 12 pixel atas bawah dan 16 pixel kanan kiri. Nah, untuk bagian tombolnya, selanjutnya untuk bagian tombol serahkan ini. Nah, ini adalah sebuah tombol yang didesain langsung oleh saya, dan ini adalah tombolnya. Untuk bagian codingannya, ini adalah codingannya. Ini codingannya dengan padding 10px dengan width 100% dengan displaynya display flex. Nah, lalu untuk bagian bawahnya ada komentar pribadi. Nah, ini adalah komentar pribadi text area yang dibungkus langsung oleh komentar. Dibungkus langsung oleh komentar sebagai panggilan di CSS-nya nanti. Nah, ini adalah CSS-nya. Nah, ini adalah CSS-nya. Nah, margin top untuk jarak antara serahkan dan komentar pribadi sebesar 30 pixel. Nah, lalu ini adalah sama seperti ini, menggunakan display flex seperti ini, menggunakan display flex. Nah, kurang lebih seperti itu. Nah, paddingnya akan menggunakan 12 pixel supaya lebih kecil dibanding yang ini. Nah, kurang lebihnya seperti itu untuk bagian murid dalam matkul. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Nur Rahman dan saya akan melanjutkan tentang page guru profile.html. Nah, di sini saya akan menjelaskan tentang halaman desain dari guru profile. Nah, ini adalah desainnya, dan kami untuk navbarnya sudah dijelaskan di sebelumnya, di page sebelumnya. Dan untuk data dirinya kami menggunakan box besar ini menggunakan kontainer, dibungkus langsung oleh kontainer atau section. Nah, di sini adalah codingannya sendiri kami dibentuk, dan ini adalah style CSS-nya. Style CSS-nya ini untuk mendesain navbarnya supaya sama semua seperti page-page sebelumnya. Nah, untuk bagian CSS profile-nya kami menggunakan ini. Nah, ini adalah CSS-nya dari guru profile. Nah, untuk bagian kontainer kami di sini membuat sebuah box yang dimana untuk membungkus seluruh elemen-elemen, dan di sini adalah kontainernya. Untuk codingannya sendiri adalah seperti ini. Lalu untuk bagian data diri dan keluar kami menggunakan display flex, dikarenakan untuk mempermudah dan mensejajarkan data diri dan tombol keluar. Lalu untuk bagian title A sendiri adalah title dimana dia menunjukkan bahwasanya dia tuh keluar, tombol keluar, dan ketika diklik dia akan masuk ke halaman indeks atau halaman awal. Nah, lalu untuk selanjutnya saya akan menjelaskan tentang profile ini. Profile ini sendiri dibungkus langsung oleh img, dan bagian name, di dalam name tersebut ada H1 dan P. Nah, untuk bagian img di sini kami menggunakan gambar yang sudah ada dari kelompok kami, dan ini adalah bentuknya, dan ini img, dan kami menggunakan display flex. Nah, ini adalah display flex supaya profile sejajar dengan nama orang tersebut dan nama jabatannya. Nah, lalu untuk untuk desainnya untuk CSS sendiri kami menggunakan ini, profile H1 dan profile img. Nah, ini panggilan ini. Nah, lalu untuk bagian name kami menggunakan margin left sebesar 20px karena supaya tidak terlalu dempet dengan profile. Nah, untuk bagian raw kami menggunakan konten display table clear board supaya posisi di dalam raw tidak berubah dan tetap berada di dalam. Nah, untuk username-nya sendiri kami menggunakan kolom kiri dibungkus langsung oleh raw. Nah, hasilnya pun seperti ini dengan menggunakan input type text, nah, namanya dan seluruhnya, dan kami menggunakan display flex. Maaf, untuk raw-nya menggunakan display flex, namun
Untuk bagian kiri dan kanannya menggunakan float left dan sebentar lupa ya, dengan kolom kiri dan kolom kanan menggunakan float left dan float left. Nah ini dulu float left, nah ini float left supaya sejajar. Nah namun pada sini kita juga ada bagian ubah. Ubah itu adalah sebuah tombol button yang digunakan untuk button. Nah, di sini kami menggunakan ini tombol, ada pemanggilan bernama tombol. Ini adalah codingannya. Nah, ini ada codingan tombol button. Nah, ini adalah codingan float supaya berada di sebelah kanan. Kami menggunakan float right dengan margin top 20 pixel, dengan right margin right supaya tidak terlalu menempel ke sini 20 pixel, dengan margin left auto. Left auto itu untuk supaya menjadi di sebelah kanan, paling kanan. Nah, untuk desain pada guru profil ini kurang lebihnya seperti itu. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Nur Rahman. Saya akan menjelaskan tentang murid profile di bagian page murid profile. Nah, untuk toggle-nya kami sudah responsif dengan menggunakan, namun untuk gagal kami menggunakan Z index yang sangat kecil dan sulit diubah. Nah, untuk codingannya untuk halaman website seperti ini, sama seperti halaman guru profile yang sudah tadi saya jelaskan. Navbarnya sama seperti page yang sebelumnya, hanya saja di sini tidak diberikan dot aktif, hanya dibeliin hover saja. Nah, lalu untuk tambahan untuk desainnya profil murid sama seperti profil di guru. Nah, di sini juga kami menggunakan codingan yang sama. Namun untuk bagian murid profil hanya diganti namanya saja. Nah, ini adalah codingannya, ini adalah HTML-nya, bagian profile, dan untuk bagian data diri ini display flex ya, yang tadi juga sudah kan ya. Bagian tadi sudah menggunakan display flex untuk di bagian kontainernya, untuk bagian title-nya, supaya data diri dan keluar itu sejajar atau horizontal, dan membuat space yang cukup panjang dengan menggunakan float right di bagian keluar. Nah, ini adalah desainnya, dan untuk username-nya sama, masih dibungkus dengan raw. Lalu untuk bagian kolom kirinya kami menggunakan CSS seperti ini. Sebentar, nggak bisa diganti. Kolom kiri. Nah, ini adalah kolom kirinya menggunakan float left, dan bagian kolom kanan ya menggunakan float left juga, agar setara dan tidak ada perbandingan antara jatuh atau ke atas, terlalu ke atas. Nah, di sini juga dibungkus dengan row-nya tersebut menggunakan flex. Nah, maka dari itu membentuk seperti ini. Lalu untuk bagian button sama seperti yang sudah tadi dijelaskan, ini adalah tombol buttonnya. Nah, ini tombol buttonnya. Nah, ini adalah codingannya. Nah, untuk bagian responsifnya kami menggunakan add media screen. Nah, ini adalah screen-nya. Nah, ini adalah kontainernya. Tadi ingin menggunakan Z index-nya. Cuma ketika dikecilkan, nah itu tidak ingin maju untuk di depan. Untuk tidak mau berada di posisi terdepan. Nah, untuk image-nya kami menggunakan width 60 px supaya tidak ada gaping atau tidak hal yang diinginkan gitu loh. Untuk bagian JavaScript-nya, untuk toggle tadi sama seperti yang sudah dijelaskan tadi di sebelumnya dan di awal tadi, kami menggunakan ini burger ini untuk JavaScript ini untuk bagian burger, supaya dapat diklik ketika diklik dan membuat slide itu seperti ini. Sebentar, saya jelaskan. Seperti ini. Nah, ini ada sebuah slide, namun seperti ini. Nah, supaya responsif seperti itu. Nah, kurang lebihnya codingannya seperti itu.
Dari website Murid Profile. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Syahrul Hidayat, NIM 182468. Di sini saya akan menjelaskan tentang pitch yang saya buat, yaitu pitch kelas dalam kelas. Ini adalah hasil codingannya. Di sini ada navbar, kemudian ada konten buat di kiri dan kanan. Kita bagi kiri dan kanan. Di sini ada kayak tombol beranda, kelas, tugas, pesan, ada juga pencarian, tombol pencarian, terus tombol notifikasi dan tombol profile. Di sini adalah codingannya. Kita menggunakan CSS di sini, CSS dalam kelas, CSS style buat navigasinya nanti, terus CSS dalam kelas ini buat CSS kontennya dari bawahnya. Di sini kita tadi navigasi tersebut dibungkus di dalam header, kemudian dibungkus lagi ke dalam navbar, dibungkus maksudnya ini pakai CSS-nya. Kemudian ini adalah pakai ul dan li kontennya, kemudian kita hrefkan agar bisa masuk ke halaman selanjutnya. Terus ini adalah CSS-nya buat bikin navigasinya. Ini juga buat navul dan li, ini buat kita bikin tombol CSS-nya ini CSS-nya. Kemudian kita juga menggunakan float left. Kemudian kita juga menggunakan navul li color aktif, jadi buat seperti ini. Kelas ini jadi warnanya biru. Kemudian di sini kita juga menggunakan menambahkan search, tadi menggunakan kelas search container. Ini adalah HTML-nya. Kemudian ini adalah CSS-nya. Ini CSS-nya sampai sini. Kemudian di dalam ini kita juga dalam navigasi ini kita juga menambahkan tombol burger. Ya, seperti ini. Kalau kita minimize maka akan muncul garis-tiga seperti ini, terus ada isinya juga seperti ini. Nah, tombol-tombol ini kita juga sambungkan juga melalui JS. Ini adalah codingan HTML-nya. Kemudian ini adalah CSS buat burgernya seperti ini kurang lebih. Nah, di sini kita juga kalau kita menggunakan efek span, kemudian ini juga ada warna biru tadi kalau diklik. Ini adalah JavaScript buat burgernya. Ini dari sini. JavaScript JavaScriptnya. Kemudian setelah itu kita menggunakan membuat ini buat konten yang ada di bawahnya ini. Kita bagi menjadi dua, yaitu kolom kiri dan kanan. Ini adalah isinya seperti ini. Pertama ada gambar, kemudian ada komen atau ini bikinnya text area, kemudian ada ini tugas-tugas yang bisa kita klik nantinya. Kemudian di sini ada bagian kanan ada tulisan mendatang. Di sini ini adalah codingannya seperti ini. Kita bikin pakai masukin class row. Di sini. Ini adalah tadi pembagian pakai kolom kiri dan kanan menggunakan flat left dan float right. Kemudian kita di sini juga membuatnya atau mengisinya dengan tadi ini seperti ini, tugas-tugas ini. Ini adalah HTML-nya. Kemudian ini adalah CSS-nya buat task tadi ini. Pakai URL agar bisa masuk ke dalam halaman selanjutnya yang kita tuju. Terus di bagian ini, di bagian mendatang kita pakai kolom kanan. Ini kolom kanan baginya. Kemudian setelah itu kita isi pakai kontennya ini hanya
mendatang, kayak judul H3 mendatang. Nah, seperti itu. Kita di sini juga menggunakan jQuery-nya agar bisa nyambung ke seperti ini. Misal kita klik, nah akan masuk ke dalam halaman selanjutnya. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Syahrul Hidayat, NIM 182468. Di sini saya akan melanjutkan halaman page yang namanya murid pesan. Di sini ini adalah saya tidak menjelaskan navbarnya lagi ya, soalnya navbarnya tadi udah dijelaskan pada halaman sebelumnya atau presentasi sebelumnya. Di sini ini adalah tampilannya buat murid pesan. Ini ada navbar tadi, terus ada bagian kiri ini kontennya, bagian kiri dan bagian kanan. Kemudian ini adalah HTML-nya. Mulai dari sini kita menggunakan di div, pakai div row. Kemudian ini adalah untuk membagi tadi bagian kiri dan kanan, kita menggunakan float left dan float right. Nah, untuk bagian pertama float left dulu, bagian ini bagian pesan, isinya ada gambar dan nama orangnya. Nah, ini adalah HTML-nya. Di sini kita menggunakan dimasukkan ke dalam kelas image. Di sini tadi buat mendeklarasikan ini adalah CSS-nya. Image tadi ini buat mengatur ukurannya, terus juga posisinya juga di situ. Ini adalah seperti ini. Kemudian untuk bagian kanannya ini pakainya yang ini ada juga bisa diisi juga. Kemudian ada untuk tujuannya ke siapa, terus di sini ada kolom komentar juga buat ngisinya. Nah, sini ini adalah kolom kanan tadi ini adalah CSS-nya kolom kanan. Terus ada di sini kita masukkan ke dalam kelas main content. Ini adalah CSS-nya. Nah, main konten di sini ini adalah kemudian kita diisi dengan tadi buat ngisi teks tadi kita pakai ini adalah HTML-nya. Kemudian ada kelas komen, kita masukkan pakainya kelas komen, CSS-nya yang ini kok pakai kelas komen juga. Kemudian untuk bagian kirim ini bagian komentar ini adalah HTML-nya. Kemudian ada juga menggunakan CSS content site di sini. Content site ini buat bisa dimasukkan atau dikasih inputan tadi. Kemudian di dalam tadi juga terdapat tombol. Ini tombol buat mengirimnya. Nah, kita ini pakai input placeholder, silahkan komen. Terus ada buttonnya buat submit. Buat submit ini menggunakan paper plain, kemudian Arial hidden true untuk buttonnya. Kemudian kita juga di sini juga menggunakan add media agar kita tampilan atau web kita menjadi responsif. Terus kalau ini JavaScript ini buat tadi ya yang navigasi bar agar bisa ketika diklik itu muncul kayak tadi buat toggle navigasi bar. Sekian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Syahrul Hidayat, NIM 182468. Di sini saya akan melanjutkan yaitu page tentang murid kelas eksekutif. Ini adalah hasil tampilan dari codingannya.
Di sini ada gambar buat penanda kelas tersebut, terus ada judul, terus ada deskripsinya, terus ada tombol bergabung. Udah. Di sini ini sebenarnya ada dibagi menjadi dua, yaitu bagian kiri ini, terus bagian kanan. Kemudian saya tidak akan menjelaskan navigasinya lagi ya. Kita langsung aja ke kontennya. Di sini ada div class row, ini pakai row. Terus kemudian kita bagi tadi kita yang pakai ini kolom kiri yang kita pakai. Jadi kita deklarasikan di sini kolom kiri. Gini, kolom kiri ini adalah HTML-nya dan ini CSS-nya. Kita menggunakan float left. Terus kemudian width-nya, lebarnya ini 75% dari layarnya. Kemudian sini kita menambahkan gambar ini tadi pakai ini. Kita mengambil gambar yang udah kita punya, kemudian kita panggil melalui directory di mana kita menyimpannya. Kemudian kita ada juga di bawahnya class container, ini buat memisahkan atau membaginya. Di bawahnya ini ada tulisan tadi kalkulus, terus di sini ada bergabung dengan kelas dan seterusnya. Ini adalah menggunakan judul H1 dan P paragraf untuk keterangan deskripsinya. Kemudian kita juga memakai button bergabung. Ini button bergabung. Kemudian setelah itu kita lihat CSS-nya buat button. Nah, ini button. Memiliki warna biru, terus posisinya di tengah, align center, terus kemudian posisinya relatif. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Syahrul Hidayat, NIM 182468. Di sini saya akan melanjutkan page sebelumnya, yaitu saya akan menjelaskan page dalam kelas, yaitu ini buat guru. Pertama di sini ada navigasi, terus kemudian ada kontennya dibagi menjadi dua, yaitu bagian kiri dan bagian kanan. Terus di sini ada image, terus komen atau text area, kemudian ini ada daftar tugas, dan sebelah kanan yaitu anggota kelas, daftar anggota kelas. Di sini ini adalah HTML-nya. Kita menggunakan CSS dalam kelas, CSS style buat navigasinya. Selanjutnya saya akan menjelaskan tentang yang pertama tadi, yang bagian atas ini. Saya tidak akan menjelaskan navigasi bar lagi ya. Kita akan menjelaskan bagian ini pertama, yang ada gambarnya, terus ada tulisan pemrograman web dan sebagainya. Di sini kita kasih gambar tersebut tadi menggunakan ini. Pertama kita gambar yang tadi ini kita di bagian kiri ini kan, ya kan, di bagian kiri. Dan kita ini CSS-nya kolom kiri. Kemudian kita juga masukkan sebagai class header. Kemudian background-nya menggunakan image ini. Kemudian kita juga bagi menggunakan div memiliki class title. Ini adalah class title, CSS class title. CSS-nya title. Nah, ini kita title-nya juga menggunakan float right. Ini karena ini di bagian kanan. Nah, kemudian isinya kita menggunakan H2 sebagai judul dan paragraf. Untuk selanjutnya yaitu bagian yang ini, bagian komen teks. Di sini kita menggunakan classmate ini. Kemudian kita atur warnanya, backgroundnya putih, kemudian dikasih padding 20. Setelah itu kita juga berikan class box
class block ini. Nah, di class block ini kita juga mengatur menggunakan flex agar konten kita itu lebih teratur atau berjejeran. Kemudian kita juga mengatur ukurannya dari box tersebut. Kemudian di sini juga kita masukkan kelas comment. Kelas comment dengan isi seperti ini, text area, bagian sesuatu yang dengan kelas Anda. Kemudian dengan pulse 80 dan rows-nya 5. Nah, di sini kita menggunakan juga border solid 1 px gray 1 pixel, kemudian border radiusnya 20 pixel juga. Kemudian di sini kita juga membuat lengkungan ini pakai border radius. Nah, selanjutnya yaitu bagian tasnya, tugasnya ini bagian yang ini, ada tugas 9 dan tugas 8. Di sini kita menggunakan ini HTML-nya, kita menggunakan kelas task ini, terus kita menggunakan kursor pointer agar ketika kita menaruhkan kursor di atas teks tersebut maka akan berubah menjadi pointer. Kemudian kita juga menggunakan display flags agar item yang kita tambahkan tadi itu sejajar, itu ke bawah tadi. Kemudian di sini kita juga menambahkan image juga, gambar yang udah kita punya kita masukkan, kita linkkan ke sini melalui search. Di sini kita kasih directory kita di mana menyimpan gambar tersebut. Kemudian yang selanjutnya yaitu untuk bagian ini anggota kolom kanan. Isinya adalah foto, terus nama-nama anggotanya. Nah, di sini kita menggunakan kelas kolom kanan. Kelas kolom kanan ini kita menggunakan float right dengan sebesar selebar 24%. Isinya ini kurang lebih ini. Gunakan div class image, ini HTML-nya. Terus ini CSS-nya, image. Terus diisi biasa dengan gambar yang tadi, seperti biasa gambar yang udah kita punya kita masukkan ke dalam HTML-nya, kita panggil. Kemudian ini kita juga memberikan namanya dengan paragraf dengan sesuai dengan nama yang kita inginkan atau yang udah kita tambahkan. Kemudian kita juga ini ada JavaScript, tapi ini buat navigasi yang ada di navbar ya tadi. Nah, sekian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Syahrul Hidayat, NIM 182468. Sini saya akan melanjutkan page yang selanjutnya, yaitu tugas guru. Ini adalah tampilannya. Ada navigasi bar, tapi saya tidak akan jelaskan navigasi bar lagi karena udah dijelaskan pada presentasi sebelumnya. Ini ada, kita bagi menjadi dua, yaitu bagian kiri dan bagian kanan. Nah, di sini kita menggunakan CSS tugas dan CSS style buat ini navigasinya. Kemudian yang pertama kita langsung saja di skip navigasinya, kita langsung ke bagian yang sebelah sini kiri, konten yang sebelah kiri ini ada pemrograman web. Di sini ini codingannya. Pertama kita menggunakan kelas row, kemudian kelas kolom kiri. Ini kelas kolom kiri menggunakan float left dengan lebar sekitar 30%. Kemudian di dalam kolom tersebut ada kelas assignment di sini dengan background putih. Kemudian dengan border radius 19, yang dimaksud ini ya bagian putih ini. Kemudian di dalam tersebut di bagian assignment di dalamnya ada kelas matkul. Kemudian kita berikan kelas round type aktif di CSS-nya. Ini adalah CSS round aktif.
Ini saya kasih warna biru. Nah, di sini classroom aktif ini yang bagian ini warna biru. Ketika bagian mana yang aktif, maka akan muncul warna biru. Nah, kemudian kita kasih ini paragraf buat ngasih nama pemrograman web, dua-duanya ini sama aja. Kemudian yang selanjutnya yaitu bagian kanan, konten bagian kanan ini yang berisi tugas. Ini adalah codingannya, yaitu kita menggunakan kelas kolom kanan. Kelas kolom kanan kita menggunakan flat right dengan lebar 69%. Kemudian kita pakai CSS main content ini, CSS-nya untuk membuat ini bagian ini yang putih ini, nah kayak background putih tersebut. Kemudian selanjutnya yaitu kita dalam tugas ini kita juga hubungkan tugas ini agar bisa masuk ke dalam halaman selanjutnya. Kemudian yang saya maksudkan ini halaman selanjutnya, kita bisa klik ini halaman selanjutnya, nah begitu. Kemudian kita kembali lagi. Di sini kita masukkan gambar image exam yang dimaksudnya image ini buat tugas ini. Kemudian kita panggil tugas tersebut dari direktori yang udah kita simpan tadi di mana. Ini dua sama membuatnya. Kemudian kita juga menggunakan jQuery. Ini jQuery-nya fungsinya ini buat mengelingkan atau menyambungkan agar bisa masuk ke dalam halaman selanjutnya kayak tadi yang saya praktikkan. Terus kalau JavaScript ini buat navigasi barnya, tapi saya tidak jelaskan di sini. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Syahrul Hidayat, NIM 182468. Di sini saya akan menjelaskan tentang page pesan guru. Ini adalah tampilannya. Di sini ada navigasi bar, terus dibagi bagian kiri buat pesan, terus ada nama orangnya. Terus di bagian kanan ini untuk memberikan kita memilih siapa orang yang akan dituju dan komentar yang akan kita tulis. Di sini saya tidak akan menjelaskan tentang navbarnya karena sudah dijelaskan pada halaman-halaman sebelumnya. Di sini kita mulai dari ini, dari section ini kita bikin class row. Kemudian di dalam class row kita juga bikin lagi kelas kolom kiri. Kelas kolom kiri kita menggunakan float left dengan lebar 25%. Kemudian di dalam ini juga terdapat kita masukkan lagi class message. Class message ini memiliki warna putih, kemudian berradius 10 pixel. Ini yang dimaksudnya ini message ini bagian yang putih ini, background ini. Kemudian selanjutnya di dalam class message tersebut terdapat title buat pesan tadi, tulisan pesan seperti ini, tulisan pesan ini. Kemudian kita isi lagi kontennya menggunakan tadi ada gambarnya, terus kita panggil gambarnya dari gambar yang kita punya, terus kita masukkan ke dalam sini. Kemudian kita juga kasih nama dari anggota menggunakan paragraf. Terus di sini juga terdapat kelas len. Kelas len ini bentar. Kelas len ini untuk memberikan ini posisi dari gambar tersebut. Kita juga menggunakan dalam ini foto ini kita menggunakan float juga, float left, agar dapat di sebelah kiri. Kemudian kita posisinya juga pakai position relatif. Kemudian di image len ini gunanya ini juga buat mengasih tanda bahwa mereka aktif. Jadi ada tanda hijaunya ini dengan warnanya hijau. Kemudian setelah itu di bawahnya
kontennya sama aja, menggunakan kelas image, kemudian gambar orang tersebut dan nama orang tersebut. Selanjutnya yaitu bagian sebelah kanan itu float right, pakainya float right ya. Nah, di sini kita pakai kelas kolom kanan. Ini CSS-nya kolom kanan dengan float right dengan lebar 74%. Kemudian kita ada CSS lagi main content, ini kelas main content. Nah, ini CSS-nya dengan warna putih, kemudian posisinya relatif. Ini adalah yang dimaksudnya adalah ini putih bagian ini background ini. Nah, kemudian tadi ada isinya lagi di dalam itu, ada konten lagi di dalamnya, yaitu dengan ini ada teks, type text, kemudian placeholder kepada, kemudian kasih kelas comment. Nah, di placeholder ini yang dimaksud ini ada ininya apa, transparan ini, tulisan kepala kepada siapa. Terus di sini juga ada silahkan komentar. Nah, ini. Kemudian kita bisa memberikan komen tulisan. Tulisannya ini menggunakan CSS-nya ini menggunakan kelas komen. Nah, ini isinya dengan border transparan, terus item center, kemudian backgroundnya putih, posisinya relatif. Terus untuk selanjutnya yang bawah juga ini pakai placeholder, silahkan komentar. Terus kita bisa tambahkan menggunakan komen. Terus di sebelahnya juga ada button submit. Ini adalah buttonnya agar bisa diklik. Terus ini juga ada animasi agar seperti ada warna yang berbeda pada saat kita menaruh pointer kita. Ini ada pakai kelas Fava Paper Plan. Terus Arial Hidden True. Ini fungsinya yaitu tadi buat tombol tadi agar bisa ketika kita letakkan pointer ini ada warna yang berbeda. Nah, setelah itu yang bawah ini JavaScript-nya buat navigasi. Sekian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, saya akan menjelaskan tentang menu masuk dari guru dan siswa. Tampilannya seperti ini. Tampilan awal. Masuk kita suruh untuk isi email sama kata sandi, sedangkan daftar untuk username, alamat, dan lain-lain. Nah, untuk codingannya kita tambahin JavaScript jQuery untuk tambahan. Kemudian di sini masuk CS kita tambahin sendiri. Kita lihat CSS-nya dulu di bagian from masuk sama from daftar. Ini untuk yang ini from masuk, from daftar. Yang ini from masuk. Nah, tampilan awalnya tuh from. Nah, ini JavaScript-nya. Jadi from daftarnya kita hide dulu. Kemudian button yang ini itu backgroundnya sama. Backgroundnya sama, warnanya nih sama colornya. Cuman pas awal kita from daftarnya kita hide, kemudian button yang daftar backgroundnya kita ganti warna putih, kemudian tulisannya ganti hitam. Ntar kalau kita klik daftar, from daftarnya kita tampil, kemudian from masuknya di hide. Nah, terus tombol masuknya kita ganti warnanya jadi putih, kemudian warna tulisannya menjadi hitam.
kemudian tombol daftarnya berubah warna jadi warna biru seperti ini. Nah, terus warna tulisannya menjadi warna putih. Nah, begitupun kalau kita klik tombol masuk form daftarnya, kita hide, kemudian form masuknya kita tampilkan tombol daftarnya backgroundnya warna putih, terus tulisannya warna hitam. Nah, kayak gini. Kita pakai plugin jQuery yang tadi, jQuery, kita tambah plugin jQuery. Ini untuk daftar guru, daftar siswa atau murid itu sama saja tampilannya seperti daftar guru tadi, cuman beda di ini background image-nya di sini. Karena kalau di login murid ini kita masuk ke halaman murid, kalau guru kita masuk ke halaman guru gitu. Ya, kemudian bagian kelas guru sama kelas murid itu sama tampilannya, cuman beda konten. Kalau di kelas murid itu kita bisa nambah kelas yang akan murid ikuti, sama kita bisa gabung kelas. Nah, terus ini terdapat beberapa kelas dengan dosen yang berbeda-beda. Sedangkan untuk guru itu bisa membuat kelas sama daftar kelas yang diampu oleh guru tersebut. Codingan untuk guru kelasnya seperti ini. Nah, ini card. Nah, jadi di cardnya kita tambahin kelas URL, terus kita masukin atribut URL-nya agar nanti cardnya pas kita klik itu masuk ke URL yang kita tuju. Ini di sini di bagian ini. Nah, ketika kelas URL diklik, maka fungsi Windows akan pindah ke atribut sesuai dengan URL. Kalau di guru kelas kita pindah ke sini URL-nya, dan di murid kelas pindah ke sini. Untuk ini CSS cardnya kita kasih hover biar nanti muncul hovernya kalau kita dekatkan seperti ini. Kemudian yang ini, kalau di murid bisa gabung ke kelas yang lain. Kalau di guru kita bisa membuat kelas. Ini menggunakan input box. Ini bukan select. Kita buat atau kita batal membuatnya. Sedangkan ini bisa kita gabung dengan kelas tersebut atau tidak. Kalau di resize, kalau dikecilkan, nanti ukuran lebar window ukuran maksimal 650 px, maka kolomnya akan ke bawah, tidak ke samping lagi seperti ini. Begitupun dengan guru. Kita terus untuk JavaScript tadi menggunakan plugin JavaScript jQuery yang versi 351 CS. Ya, kemudian bagian file tugas untuk murid dan guru.
Untuk murid tampilannya seperti ini tampilan guru. Ntar di tampilan guru kita klik tugasnya, ntar kita bisa melihat berapa orang yang sudah mengumpulkan tugasnya sama orang yang belum mengumpulkan tugas. Sedangkan di tugas murid kita bisa melihat berapa tugas yang sudah akan datang, kemudian yang sudah selesai dikerjakan. Untuk tombol seperti ini sama seperti login yang tadi, awalnya tuh biru semua ya. Bentar. Nah nih katanya warnanya sama semua, awalnya warna biru seperti ini. Kemudian kita pakai jQuery, plugin jQuery. Nah, kita pakai plugin jQuery, terus di sini di yang ini. Jadi setelah masuk toggle button yang kedua yang ini selesai, kita background colornya kita ganti menjadi abu-abu seperti ini, terus warna hurufnya menjadi warna hitam. Sedangkan yang ini warna dasarnya tadi biru sama warna putih. Kemudian kalau kita klik yang kedua, maka gantian yang button ini menjadi abu-abu, ini menjadi biru dan putih, dan sebaliknya untuk yang satunya, ini warna biru, ini warna abu-abu. Kemudian kalau di resize seperti ini akan ke bawah jika ukuran lebar webnya kurang maksimal, kurang dari 768, maka akan ke bawah seperti ini. Kalau lebih ke samping, sama juga seperti halaman tugas guru. Nah,